Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Putri Maisaro. Kami dari kelompok 5 akan membahas terkait sistem informasi kepegawaian. Di sini saya akan membahas poin A, yaitu pentingnya sistem informasi kepegawaian. Nah, sistem informasi kepegawaian adalah sistem informasi yang memberikan data-data kepegawaian, baik itu data pegawai, perencanaan dan informasi kepegawaian, penggajian, mutasi pegawai, penilaian angka kredit, dan juga pelaporan. Lantas untuk apakah sistem informasi kepegawaian ini? Sistem informasi kepegawaian ada untuk mengatasi masalah manajemen kepegawaian. Dengan adanya sistem informasi kepegawaian ini dapat memberikan data yang dapat kita peroleh secara cepat, mudah, akurat, dan juga dengan adanya sistem informasi ini menjamin adanya keamanan data-data daripada pegawai itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini saya Rian Saputra ingin melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan terlebih dahulu oleh rekan-rekan kami. Baik, di sini saya ingin menyampaikan apa sih pentingnya sistem informasi kepegawaian. Nah, sistem informasi kepegawaian adalah sebuah sistem untuk pengelolaan data kepegawaian pada sebuah instansi. Baik itu instansi pemerintah ataupun instansi swasta gitu. Nah, program aplikasi sistem informasi kepegawaian itu bisa dibuat guys. Baik dengan cara desktop bisa ataupun juga dengan berbasis web juga bisa guys. Nah, apa sih pentingnya sistem informasi kepegawaian? Nah, pentingnya tadi adalah untuk pengelolaan data kepegawaian, khususnya pendataan kepegawaian, BKD, proses perencanaan dan informasi kepegawaian, pengajuan cuti, penilaian, dan untuk pelaporan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai. Nah, poin yang kedua adalah tujuan sistem informasi manajemen kepegawaian secara umum. Nah, yaitu pertama, untuk mendukung sistem manajemen pegawai yang rasional dan pengembangan sumber daya manusia di aparatur pemerintah ataupun swasta, guys. Yang kedua adalah mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegritas, gitu. Poin yang ketiga adalah untuk menyediakan informasi pegawai yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan pengendalian dari pegawai, guys. Yang keempat adalah untuk membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian. Nah, jadi pentingnya sistem informasi kepegawaian itu sangat penting, guys. Karena apa? Untuk melancarkan dari kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya. Jadi sangat penting, guys. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Pelaksanaan kegiatan sistem informasi manajemen kepegawaian tidak hanya terbatas pada pengoperasian program untuk memasukkan data saja, tetapi juga harus didukung dengan daya kerja yang efisien dan akurat, sehingga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, pelacakan informasi data seorang pegawai akan mudah dan cepat. Yang kedua, pembuatan laporan yang bersifat berkala dan rutin akan cepat dan mudah dikerjakan. Yang ketiga, mengetahui gambaran tentang nama-nama pegawai yang akan pensiun di masa akan datang. Yang keempat, mengetahui gambaran tentang nama-nama pegawai yang akan naik pangkat dan mengetahui daftar kenaikan gaji berkala di masa mendatang. Yang kelima, memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian. Yang keenam, mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai dengan cepat dan akurat. Yang ketujuh,
mengetahui dan merencanakan penyebaran pegawai. Yang kedelapan, merencanakan penerimaan pegawai baru. Saya Rina Suhairia. Di sini saya akan menyambung pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu sejenis-jenis sistem informasi pegawai. Terdapat beberapa macam sistem informasi sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menangani pengaturan sumber daya manusia. Di antaranya, yang pertama Sifeco dan yang kedua PeopleSoft. Sifeco memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan. 1. Seleksi dan rekrutmen calon karyawan baru, di mana semua melibatkan proses manajerial. Yang kedua, data pegawai. Data pegawai meliputi data pribadi dan keluarga, pendidikan, pengalaman kerja, dan kualifikasi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Yang ketiga, pengawasan terhadap pengukuran kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, pencatatan terhadap deskripsi pekerjaan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Yang kelima, pencatatan terhadap pelatihan profesional yang pernah diikuti oleh karyawan tersebut. Yang keenam, melakukan evaluasi kinerja pegawai, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketujuh, melakukan pelaporan secara statistik data karyawan dan segala indikator yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua itu ada PeopleSoft. PeopleSoft juga memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan oleh Departemen Personalia. Di antaranya yang pertama, PeopleSoft memudahkan Departemen Personalia untuk melakukan pendataan secara global yang mengikut sertakan hukum dan regulasi lokal. Yang kedua, melakukan peramalan, pelacakan, pengaturan tenaga kerja yang terlibat dalam lingkungan ketenagakerjaan. Yang ketiga, mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang keempat, integrasi manajemen pelatihan dengan data kepegawaian yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Baiklah, itulah yang saya. Baiklah, saya Rosan Permadi akan melanjutkan. Selanjutnya, desain sistem informasi pegawai. Sistem informasi kepegawaian berbasis web biasanya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan manajemen data kepegawaian untuk pegawai pada instansi pemerintah maupun perusahaan. Sistem ini akan mempunyai 3 pengguna, yakni administrator, HRD, dan pimpinan. Administrator sebagai pengatur serta pengendali utama perangkat yang dapat menambah, mengubah, menghapus data master. Administrator juga yang membuat username dan password default untuk user login. HRD mempunyai hak akses dalam pengelolaan data pegawai seperti biodata pegawai, riwayat pendidikan pegawai, pengalaman kerja pegawai, informasi kerja pegawai, SK kerja, serta melakukan proses kenaikan pangkat, mutasi kerja, dan sebagainya. Sedangkan pimpinan memiliki hak akses untuk melihat laporan data kepegawaian sesuai pangkat, jabatan, serta lokasi kerjanya. Syarat mutlak selanjutnya adalah harus adanya software pemrograman web. Harus ada sebuah bahasa pemrograman web sebagai pendamping HTML. Salah satu yang terkenal yang paling populer adalah PHP. Syarat selanjutnya adalah database yang handal untuk menyimpan dan memanajemenkan data. Database yang dipergunakan harus mampu menangani berjuta-juta data dan dapat diakses oleh banyak pengguna dan juga sangat cepat. Salah satu database yang direkomendasikan adalah Oracle karena kemampuannya yang handal. Selain itu ada MySQL untuk database yang tidak terlalu besar. Itulah penjelasan dari desain sistem informasi pegawai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rislaini, NIM 105170-593. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Saya membahas tentang strategi manajemen pengembangan pegawai. Strategi yang pertama yang harus dilakukan perusahaan adalah pelatihan atau training. Nah, pelatihan alias training wajib dilakukan secara berkala oleh perusahaan agar pegawai memperoleh tambahan skill atau insight. Yang kedua, peningkatan pendidikan. Kadangkala ada karyawan di suatu perusahaan di bidang tertentu yang memiliki keahlian tetapi pendidikannya tidak memadai. Nah, di sini tugas dari
dari perusahaan untuk memberikan beasiswa kepada karyawan-karyawan tersebut untuk menyelesaikan pendidikannya dan kemudian kembali lagi kepada perusahaan dan memberikan kontribusi yang lebih baik kepada perusahaan. Yang ketiga, internship alias magang. Nah, penempatan karyawan di perusahaan lain untuk mempelajari hal baru atau bisa ditempatkan di perusahaan-perusahaan induk untuk memperoleh atau menyerap ilmu baru yang nantinya akan dibawa lagi kepada perusahaan. Yang keempat, job inheritance adalah memberikan warna baru pada karir karyawan. Nah, strategi ini dilakukan kepada karyawan yang sudah mulai bosan dengan pekerjaannya yang itu-itu saja. Yang kelima, benchmarking. Tidak ada guru terbaik selain perbandingan. Nah, di sini perusahaan harus melakukan studi banding atau karyawannya melakukan studi banding terhadap perusahaan-perusahaan lain untuk melihat apakah perusahaannya itu sudah baik atau belum. Nah, yang keenam, uji kompetensi. Jika mengadakan uji kompetensi tahunan, ini berarti kualitas karyawan atau pegawai Anda diuji setiap tahunnya untuk melihat apakah kinerja SDM dari perusahaan Anda sudah lebih baik atau belum. Yang ketujuh yaitu rotasi kerja. Hal ini terutama amat penting bagi karyawan yang akan mencoba bidang baru, memperoleh promosi, dan menambah keterampilan tambahan. Yang terakhir yaitu promosi. Nah, promosi ini sangat diperlukan oleh setiap karyawan karena dengan promosi ini karyawan akan merasa lebih dihargai dengan pekerjaannya. Nah, promosi ini bisa dilakukan dengan kenaikan jabatan, kenaikan gaji. Nah, di sini karyawan akan lebih merasa dihargai dengan pekerjaannya selama ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili dari rekan-rekan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik pengucapan maupun perbuatan kami. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.